Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Yang dimana di tugas 3 ini kita akan melakukan integrasi ke database MySQL menggunakan XAMPP. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan instalasi. Untuk melakukan instalasi XAMPP, kita masuk ke dalam websitenya, kita ketikkan XAMPP, terus bakal masuk ke halaman download. Sesuaikan dengan laptop kita masing-masing. Nanti kita klik download aja. Nah, kemudian setelah kita berhasil melakukan instalasi XAMPP, nah di sini saya sudah melakukan instalasi. Nah, di sini ada MySQL database, terus Apache web servernya itu udah running. Nah, setelah running kita menyiapkan database pendidikan dan juga tabel mahasiswa sesuai dengan instruksi di tugas ketiga ini. Ini kan ada diharapkan melakukan instalasi XAMPP, selanjutnya membuat database menggunakan nama database dengan nama pendidikan, terus tabelnya mahasiswa. Nah, si mahasiswa ini tuh mempunyai struktur tabel minimal 5. Nah, di sini saya sudah mempunyai database pendidikan, tabelnya mahasiswa, kemudian strukturnya ada ID, ada NIM, ada nama, ada jurusan, alamat, email, tanggal lahir, dan created add. Nah, ID ini menjadi primary case, terus auto increment. Nah, kemudian kita membuat HTML, JavaScript, CSS, Vue.js-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya. Pertama, kita harus membuat indeks HTML. Untuk struktur foldernya, di sini ada API, ada CSS, ada JS, dan script. Nah, di indeks HTML itu untuk kita menampilkan kontennya. Nah, ini untuk kontennya ada di tampilan kanan ini. Nah, di sini pertama kita fokus ke codingan. Di sini tuh saya sudah melakukan import import view globalnya, karena tanpa melakukan import kita tidak akan bisa memakai Vue.js secara pokoknya kita tidak bisa memakai tag Vue.js tersebut. Pokoknya ini tuh script untuk script CDN linknya itu untuk mengimport Vue.js versi ketiga. Nah, terus di sini ada script juga. Script ini tuh untuk memakai Axios. Axios ini tuh untuk melakukan koneksi ke database atau melakukan koneksi ke API yang kita buat nanti. Nah, ini kita pakai Axios. Nah, terus kita ada body, terus ada script. Nah, script ini yang berisi Vue.js. Nah, Vue.js itu ada di app.js yang ada di folder JS, terus ada app.js ini. Nah, kita akan untuk melakukan koneksi ke database, kita masuk ke folder API, terus ada config.php. Nah, untuk config.php ini kita melakukan setting. Pertama, hostnya apa, username-nya apa, password-nya apa, database-nya apa. Jadinya di sini saya punya host, localhost 3307 dengan port 3307. Ini sesuaikan saja dengan teman-teman. Terus ada username root, passwordnya kosong. Nah, nama database-nya pendidikan sesuai dengan instruksi di tugas 3. Baru kita menggunakan sintak MySQL, new MySQL, hostnya, username-nya, password-nya, database-nya. Nah, di sini ada validasi. Kalau koneksinya error, maka dia akan mengembalikan koneksi gagal. Nah, kalau dia ada error, maka otomatis lanjut ke codingan selanjutnya. Contohnya di sini ada get mahasiswa. Di sini saya untuk melakukan get mahasiswa atau mengambil data dari database, kita bisa menggunakan query select bintang from. Jadinya select bintang from itu tuh kita mengambil semua data dari tabel mahasiswa, dari database mahasiswa. Nah, ini jadinya ketika kita memakai select bintang from, jadinya kita ambil semua data dari tabel mahasiswa ya, begitu. Terus ada order by, dengan order by itu kayak sorting gitu loh. Jadinya kita mengambil data dari order by ID desk. Jadi ada dua, ada descending, ada ascending. Nah, kita diurutkan sesuai dengan NIM-nya, jadinya 1 2 3 4. Jadinya ambil dari urutan yang paling kecil baru ke
yang terbesar untuk descending. Kalau ascending itu kebalikannya, dari ambil dari yang terbesar ke kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk melakukan pengambilan data dari database. Nah, kemudian ketika data tersebut ada, kita masukkan ke dalam variabel result. Kemudian kita lakukan looping. Kita memakai loopingnya tuh while. Jadinya ketika kondisi while ini true, maka mahasiswa dia akan masuk ke dalam array dengan variabel mahasiswa. Kemudian array itu tuh dilakukan push atau ditaruh di dalam variabel mahasiswa array ini, mahasiswa underscore arr, yang dimana ketika semua data sudah dimasukkan ke dalam mahasiswa arr ini, kita melakukan return JSON encode. Nah, dimana JSON encode ini tuh akan melakukan return atau mengubah data tersebut menjadi JSON, yang dimana data tersebut tuh akan digunakan di website kita nanti. Nah, contoh get mahasiswa ini tuh ada di script yang Vue.js ini. Nah, di sini ketika kita melakukan patch mahasiswa ini function yang bakal kita running pertama kali untuk mendapatkan data mahasiswa tersebut. Jadinya kita di sini memakai Axios yang tadi kita import. Jadinya untuk memanggil API tersebut, jadinya Axios.get untuk mengambil data tersebut. Kemudian foldernya apa? Di sini tuh API base URL itu nama foldernya ya. Jadinya saya sudah buat variabel tersendiri, namanya tuh API base URL, tinggal panggil aja gitu. Jadi untuk memanggil variabel itu tinggal this titik API base URL sesuai dengan foldernya. Kan foldernya ada di API slash terus get mahasiswa.php sesuai dengan nama file API-nya. Jadinya foldernya API terus nama filenya apa. Nah, ketika sudah mendapatkan datanya, itu bakal masuk ke dalam variabel mahasiswa. Nah, variabel mahasiswa itu bertipe array, karena untuk menyimpan data itu kita harus memakainya di array untuk kita bisa looping di halaman depan nanti. Nah, ketika sudah dimasukkan ke dimasukkan ke mahasiswa, ini kita juga masukkan ke dalam filter mahasiswa, yang dimana filter mahasiswa ini tuh kita pakai untuk mencari mahasiswa gitu. Ada searchingnya ya, pencarian jadinya. Nah, di sini ada loading. Nah, loading ini tuh untuk di halaman depan. Nah, di sini ada index. Terus kita coba ke bodinya. Nah, di sini kita memakai vif. Jadinya vif ini tuh fungsinya untuk menampilkan atau menghilangkan elemen. Nah, kalau vif-nya itu true atau benar itu. Jadinya kalau vif-nya true, maka dia akan menampilkan elemennya. Tapi kalau vif-nya false, itu tuh akan menghilangkan elemennya. Jadinya kalau vif-nya loadingnya true yang tadi kita sudah buat di view tersebut, kan ada loading nih, true ya awalnya. Tapi karena pas kita patching tuh state-nya kita ubah true dulu variabelnya. Nah, setelah berhasil ataupun error itu tuh kita balikan false agar vif ini tuh bisa hilang gitu. Jadinya kan kalau vif-nya true baru tampil, tapi kalau dia false tuh dia bakal dihilangkan gitu ya. Nah, selain vif tuh ada vshow, slash show. Tuh bedanya tuh kalau vshow tuh cuma melakukan perubahan di CSS-nya. Jadinya display-nya tuh di nonin gitu ya. Kalau show ini kan vif. Nah, itu tuh untuk melakukan get mahasiswa. Jadinya ketika kita refresh itu tuh otomatis melakukan patching data yang ini. Jadi metode ini tuh kepanggil patch mahasiswa, terus melakukan get axios.get ke dalam API get mahasiswa ini. Nah, seperti itu untuk mengambil datanya. Terus untuk menambah datanya kita bisa memakai query insert into. Jadinya di dalam di PHP di MySQL kita ada query namanya insert into. Nah, di sini contohnya, jadinya kita untuk file ini tuh kita harus requires config.php. Kenapa? Karena config.php itu harus ada ya, karena itu tuh akan melakukan koneksi ke database kita. Nah, config.php itu yang ini nih, file ini. Jadinya kita ada hostnya, username, password, database. Kalau ini nggak ada nih, file ini tuh nggak bakal jalan karena database-nya nggak ketemu gitu, nyimpennya di mana gitu ya. Nah, di sini kita membuat variabel namanya data.
terus kita decode terlebih dahulu. Nah kemudian kita bakal mengecek nih, ada nggak sih data NIM, data nama sama jurusannya. Nah kalau itu gak ada, dia masuk ke else. Jadinya tiga kondisi ini tuh harus tercapai gitu ya, harus terus semua. Kalau dia salah satunya else, contohnya NIM atau nama atau jurusannya gak ada, dia bakal masuk ke else. Nah dia bakal melakukan return error, dimana responnya itu jadi 400, terus memberikan message data tidak lengkap, NIM sama jurusannya itu harus diisi gitu. Nah kalau udah, contohnya kalau 3 kondisi ini lengkap, baru kita melakukan insert into. Jadinya insert into ini SQL buat nambahin data ke database di MySQL. Nah insert into baru nama tabelnya apa, nama tabelnya mahasiswa, terus yang kita input apa sesuai dengan struktur tabel tersebut. Contohnya kan di sini ada name, ada nama, ada jurusan, ada alamat, ada email, sama tanggal lahir. Nah di sini tuh bentukannya harus sama ketika kita melakukan bin param ya. Nah di bin param itu kita harus melakukan data name, data nama, data jurusan, data alamat, data email, data tanggal lahir. Jadinya harus disesuaikan gitu, seperti itu. Nah ketika query ini di-execute, jadinya terus berhasil gitu ya. Nah nanti responnya bakal 201, terus dia ngirim message data mahasiswa berhasil ditambahkan. Nah kalau gagal ketika melakukan query tersebut, dia bakal mereturn respon 503, terus menampilkan message gagal menambahkan data mahasiswa. Nah kita coba ya menambah mahasiswa. NIM-nya tuh kita acak aja, terus namanya wadidaw, jurusannya sistem informasi, alamatnya Jakarta Selatan, terus emailnya wadidaw@gmail.com, tanggal lahirnya di 2009 lah, Januari. Oke, simpan. Nah ini kan data mahasiswa berhasil ditambahkan, jadinya berarti query tersebut tuh berhasil dijalankan, masuk ke statement execute. Nah data mahasiswa berhasil ditambahkan. Oke. Nah otomatis data tersebut bakal langsung ke page. Nah kok langsung dapat, karena ketika kita memakai create mahasiswa, kita kan add mahasiswa ya. Ketika kita menambahkan tambah mahasiswa ini tuh, yang button simpan ini itu tuh menjalankan add mahasiswa. Nah di sini add mahasiswa. Nah kan modal tadi kan pas ngeklik tambah mahasiswa tuh ada show modal, jadinya menampilkan modal form penambahan siswa. Nah ketika di submit ini ada tuh event listener submit.prevent, namanya add mahasiswa. Nah ini tuh memanggil function dari Vue.js ini nih. Nah dia memanggil access.post, jadinya untuk menambahkan atau melakukan penambahan ke database menggunakan melakukan action ke API itu tuh kita bisa menggunakan access.post untuk mengirim sebuah body gitu. Jadinya kalau kita menggunakan access.get itu tuh gak bisa, karena get itu tuh tidak menerima body buat dikirim ke API. Nah kemudian ketika berhasil menambahkan, otomatis data mahasiswa berhasil ditambahkan ya, ada alertnya tuh yang tadi itu yang muncul dari atas. Nah baru kita tambahkan ke array yang mahasiswa tadi tuh, yang di atas ini nih, yang field mahasiswa ini tuh kita tambahin yang data terbaru yang barusan. Nah ini nih ya, this form data tuh yang tadi, yang modal form data tadi, baru kita tambahkan ke return add, terus ada seperti itu. Ini untuk penambahan mahasiswa. Nah untuk melakukan delete atau penghapusan itu tuh ada SQL query-nya tuh delete from mahasiswa. Jadinya delete untuk melakukan penghapusan tuh kita bisa pakai delete, terus delete from mahasiswa, tabelnya apa, tabelnya tuh mahasiswa where, dimana
ID-nya tuh harus sama dengan ID yang ada di database-nya. Jadinya ketika query tersebut berhasil, ini kan di sini tuh kita nge-get dulu nih data ID-nya nih. Contohnya kalau ID yang diklik ini pas dihapus gak ada, dia bakal ke else ini nih. ID mahasiswa tidak ditemukan, tapi karena ID-nya ada, nanti dia masuk sini nih. Jadinya delete from mahasiswa where ID sama dengan yang ini nih. ID sesuai dengan yang ada di website ini. Nah, ketika berhasil maka data mahasiswa berhasil dihapus. Kalau gak berhasil nanti gagal menghapus data mahasiswa. Contohnya kita hapus wadidaw ini, dihapus, hapus. Nah, data mahasiswa berhasil dihapus, oke. Nah, pas di refresh datanya tuh berhasil dihapus. Nah, kita coba nambah kembali nama Sri Lanka, jurusan teknologi, alamat Kebayoran, email srilanka@gmail.com, lahirnya 2001 Agustus. Oke, simpan. Nah, ini berhasil. Kita bakal cek ke database ya. Tadi belum ngecek. Ya, kita bisa cek di sini. Kita klik mahasiswa. Nah, ini udah sesuai ya. Jadinya kita baru menambahkan namanya Sri Lanka, jurusan teknologi, alamatnya Kebayoran, terus emailnya srilanka@gmail.com, lahirnya 2001-807. Nah, ini udah berhasil ya. Nah, jadinya kita sudah berhasil melakukan menambah mahasiswa. Nah, untuk delete-nya kita coba delete atau hapus. Oke, kita berhasil menghapus. Kita cek lagi ke database. Nah, kita coba lagi. Nah, berhasil menghapus. Akhirnya yang tadi Sri Lanka, kita berhasil melakukan penghapusan data tersebut. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada update. Jadinya kita ada API update. Nah, untuk update ini query-nya tuh update baru di set. Terus ada where juga. Jadinya update tabelnya apa, mahasiswa. Setnya tuh mana sih yang bakal kita ubah gitu ya. Ada NIM, nama, jurusan, alamat. Jadinya di website ini tuh bisa ngubah semuanya gitu. Nah, terus di sini ada where, kita buat validasi sesuai dengan ID yang ada di data ini. Jadinya 1 ya, nggak boleh lebih untuk pengupdatean. Nah, ketika query tersebut berhasil, kalau udah dijalanin dan berhasil, dia bakal keluar respon 200, terus data mahasiswa berhasil diperbarui. Kalau dia else ya kayak tadi gagal diperbarui, terus respon kodenya tuh 503. Nah, kalau ID-nya nggak ada, data tidak lengkap, ID NIM dan jurusan harus diisi, seperti itu. Nah, contohnya kita lakukan penambahan lagi, namanya Krisno San Pangan, alamat Ahmad Yani, krisno@gmail.com, alamat tanggal lahirnya sekarang ya, simpan dari press. Ini udah ada Krisno Pangan, krisno@gmail.com. Terus kita cek database. Ini ada namanya, datanya udah ada, Krisno Pangan Ahmad Yani. Terus kita coba update si Krisno ini. Ini ada edit. Nah, ini otomatis dapat ya tuh data yang ini. Jadinya kita tinggal ubah sesuai yang kita inginkan. Contohnya namanya tuh Krisna bukan Krisno. Terus emailnya pun sama nih, krisna@gmail.com. Simpan perbaruan. Terus dia bakal ngecek update sesuai dengan data ini ya. Ini kan auto udah ada NIM, jadinya udah masuk gitu ya. Nah, ketika kita oke, ini otomatis Krisna sama yang kita ubah tadi itu otomatis berhasil. krisna@gmail.com. Terus kita cek di database. Nah, ini udah berhasil krisna@gmail.com. Nah, terus kita coba hapus lagi dan berhasil. Nah, kita coba hapus lagi. Oke, berhasil.
Nah itu untuk update data ya, jadinya update tabelnya apa, di setnya tuh struktur data mana yang mau di update, terus where tuh kita validasi lagi ID mana, ataupun kita bisa mengubahnya dengan NIM contohnya, nanti bakal mengambil data yang NIM-nya harus sama seperti itu. Ini untuk update mahasiswa. Nah tadi contohnya pas kita update kenapa langsung berubah nih tabelnya. Nah ketika kita melakukan update mahasiswa itu tuh kita di Vue.js-nya kita melakukan melakukan put ya. Kenapa ini put nih? Untuk melakukan patching API itu tuh ada 3, ada get, ada post, ada put. Nah put ini untuk melakukan update. Terus otomatis di sini tuh mahasiswa tersebut tuh bakal variabel yang udah kita buat ini kan di atas nih mahasiswa nih, otomatis bakal langsung berubah karena kita sudah melakukan validasi nih. Jadinya find index tuh untuk mencari ID mana sih yang diubah. Nah, ketika sudah mendapatkan indeks ini, otomatis this mahasiswa ini array yang sesuai dengan ID tersebut, indeksnya itu indeks ID yang udah di find ini nih. Jadinya find index. Nah, nanti dapat nih indeks contohnya si Krisna tadi nih, jadinya indeksnya udah dapet. Baru ini tuh array, untuk mengambil array tersebut tuh kita bisa menggunakan array kurung sikut terus indeksnya. Nah nanti yang mau diubah apa aja, nah baru ini kan di form data nih, yang form data yang tadi tuh jadinya tinggal dipakein titik, otomatis tuh semua data yang berubah tuh masuk ke si array mahasiswa ini. Nah nanti itu otomatis langsung diperbarui gitu. Nah ini kenapa data yang tadi itu langsung berubah ya, gara-gara ada validasi ini gitu. Nah mungkin cukup sekian ya dari saya. Nah yang kalau script ini mah script yang buat database yang tadi, buat nambahin tabelnya, terus ada nambahin database-nya sama item data-data yang ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.